Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nastahdihi bihi wa nastaghfiru ilaih. Ya Rabbal Alamin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, 3 kali anggota Ar-Ruhul Jadid, yang bulan puasa 2 kali, sebelumnya 2 sekali. Ketiga-tiganya saset tadi yang buat. Tadi yang paling lama mana? Utar ke situ. Awak karya aku dulu Pak, nanti bertanya indah ni dulu. Bicara itu dari gang. Jadi sana namo ke pengurus masjid, ayo dipagadang merit di luar Pak. Memang nak nampak ya Bu. Keluar lagi ditandai tapi 2-3 hari lupa lepas dia. Maklumlah tua. Bapak ibu yang berhormat, saya berdoa, kita berdoa semua, semoga kita menjadi orang yang sedikit. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku ciptakan manusia, aku beri akal, aku buatkan mata beliau, aku bikinkan telinga, aku bikinkan seluruh anggota tubuhnya. Kata Allah, tapi sedikit yang pandai bersyukur. Semoga aku ini, kita semua termasuk orang-orang yang sedikit dan baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, agama itu asal-muasal ma'rifatullah. Usuluddin ma'rifatullah. Asal-muasal baru dipisahkan kita ini memiliki agama, kenal dengan Allah. Kalau tak kenal dengan Allah, maka dia tak akan beragama. Jadi usuluddin itu bahagian asas pondasi agama. Di dalam kajian-kajian Islam disebut dengan fiqhu al-kubra, fikih yang paling terbesar. Ada yang mengatakan al-aqidah, ada yang menyebutnya ilmu tauhid. Jadi banyak nama. Jadi ini bahagian dari fikih. Akidah itu pun fikih.
Fiqhul Kubro. Baru-baru kemarin kita dihebohkan. Ada salah seorang ustadz mengatakan bahwa Allah itu di langit. Tapi tidak dibilang apakah langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat atau yang ketujuh. Di langit Tuhan kau di mana? Bu, Allah itu di mana, Bu? Di dapur atau di kantor? Jadi jangan kita bingung. Makanya oleh sebab demikian perlu juga sedikit banyaknya dibahas tentang hal ini. Yang menyampaikan itu orang kampung kami, tidak orang Piaman bagai itu. Orang kampung kami. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, ini masalah akidah. Masalah akidah. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang yakin Allah di langit, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi yang tak boleh itu jangan orang disesatkan. Memang itu awak malaikat. Awak punya SK. Jadi kami di Al-Azhar itu diajar wasotia. Wasotia. Selagi beliau itu tidak mengatakan Allah itu dua, selagi dia tidak menafikan zat Allah, dia tetap dikategorikan Islam. Sedangkan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, Imam Syafi'i tidak mengatakan kafir. Boleh disolatkan, boleh disembahyangkan. Jadi berdebatlah Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Imam Ahmad, apa hukumnya orang yang meninggalkan solat? Kata Imam Ahmad, kafir. Ditanya oleh Imam Syafi'i, bisakah dia Islam lagi? Bisa. Bagaimana? Dia harus solat. Tapi lah kafir tadi. Kan dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tapalung Imam Ahmad. Dia kan sudah mengucapkan kalimat syahadat. Jadi Imam Syafi'i mentakwilkan kata kufur itu ingkar. Tapi bukan jahidun. Dia tetap orang Islam karena pemalas. Tidak menafikan, tidak membangkangi hukum Allah. Kalau awak mengatakan Al-Quran bukan dari Allah, mengatakan solat itu tak wajib, tak ada hukum wajib itu. Allah itu bohong, itu kafir itu. Tapi selagi dia tidak mengatakan itu, tetap dia Muslim. Dianggap dia itu orang yang maksiat. Jadi tapanuanglah Imam Ahmad. Dan satu hadis lagi, pernah Nabi mengatakan nanti yang masuk neraka itu banyak dari kalangan perempuan. Ibu-ibu perempuan tapi tidak masuk yang di Anul Jadid. Yang di Anul Jadid tidak masuk. Jangan ragu. Sudah itu yang masuk surga itu nan gadi-gadi senyo. Nan tua-tua, capek-capek dipagati balik. Jadi maksud Nabi itu kan majazi. Ditanya oleh sahabat, kenapa dia masuk neraka ya Rasulullah? Mereka ini kafir. Bukankah dia memiliki akidah? Iya. Jadi apa maksudnya kafir di sana? Kata Rasulullah, mereka ini banyak yang tidak bailoan do tetangga. Bacakak. Masalah sampah, masalah ampean kain, tokok manokok, punyato, bati rumah, anak. Ya betul Bu. Awak kau di tetangga kau. Jadi yang paling payah membalik rumahku, membalik tetangga. Kalau dapat tetangga sebalah cingkah kurang, api. Tak dapat lalu. Semoga kita tidak demikian. Jadi kata Nabi, kafirnya situ tidak berbaikan dengan tetangga. Banyak makna kafir. Jadi tak boleh kita menghakimi orang. Saya mau baca bismillah di Al-Fatihah, silakan.
Saya cepat lihat. Bismillah saya baca. Mau tidak baca Bismillah ya tak ada masalah. Bagi saya tidak ada masalah. Kan itu pendapat imam mazhab, diakui keempat-empatnya. Mau pakai kunut, bagus. Tak pakai kunut, tidak ada masalah. Mau dia baca Yasin, anaknya meninggal, orang tua meninggal, silakan. Mau tidak ada masalah. Mau sembahyang 8, mau sembahyang 20, silakan. Jadi ulama dulu membuat hal-hal yang berhubungan dengan fikih itu ada dasar. Cuman beda saja. Turut istinbatnya berbeda, teori penetapannya beda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dilihat di rentetan ayat Al-Quran dan hadis Nabi secara tekstual redaksinya, itu memang secara teks menyebutkan Allah itu di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit antara keduanya dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, itu beristiwa. Istiwa itu mengambil posisi, mengambil posisi, istiwa atau level. Jadi kami kalau Mesir, anta sanahkam, kamu kelas berapa? Ada dua mengatakan anta fi ay mustawa, pada level berapa? Itu dipakai itu. Istiwa itu level posisi. Allah Subhanahu wa taala mengambil tempat di aras, tahta kerajaan. Aras itu tahta kerajaan. Itu secara redaksi. Katanya ada hadis Nabi, aras itu di atas air dan Allah di atas aras. Betul, tidak salah. Imam-imam mazhab yang 4 mengatakan siapa yang tidak meyakini Allah di atas sama, sama itu namanya redaksi bahasa yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran. Jadi siapa yang tidak meyakini Allah di sama, itu dia kafir. Tapi apakah yang dimaksud oleh imam mazhab itu majazi, hakikikah? Itu tak ada uraiannya. Itu dia pegang. Jadi saya pun kalau secara redaksi bahasa, itu memang Allah di atas langit. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, saya agak sulit juga menyampaikan kalau tidak punya akademis. Semoga bapak-bapak terlebih dan terkurang semoga paham. Kalau redaksi bahasa yang kita pegang semata-mata, maka Allah itu menjadi jantan ya. Maliki yaumiddin, iyyaka, iyyaka. Ka di situ tuh menunjukkan laki-laki. Wa iyyaka nasta'in. Ka itu ki untuk perempuan, ka untuk laki-laki. Bisa jadi Allah itu nanti cowok dia. Berjenis kelamin cowok. Sudah itu, ya Allah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini tangan, Pak. Yang kita pahami tangan itu ini. Maka Allah memiliki tangan. Bi Allah tabaraka wa ta'ala nazala ila sama'id dunya. Allah turun di atas arasnya ke langit dunia. Turun itu tuh banyak makna, Pak. Jadi kita simpan saja itu dulu, banyak makna. Kemudian kalau Allah Musa takliman seketika
Nabi Musa berada di Bukit Tursina, maka berbicaralah Nabi Musa dengan Allah. Di situkah Allah? Berarti mengambil tempat dia di situ, Pak. Seketika terjadi dialog. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami. Ibu-ibu, bapak-bapak menerima syukur, tak menerima tak apa-apa. Yang penting awak yang saling menyaksikan. Ndak ada cerita tu Pak SK tu ndak awak yang punya. Ndak awak yang punya. Mau batal wuduknya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan suami istri. Peganglah. Orang pun tak batal, tak masalah. Aku puaslah semayang seorang-seorang awak bersama-sama. Yang batal, enggak ada masalah. Nah, jadi enggak bisa tu awak pegang sebagai dasar hukum bahasa awakku yang paling betul, enggak bisa. Sama masalah talqin, baca Yasin, Maulid Nabi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita coba dulu memahami secara analisis mudah dan praktis. Artinya sejauh mana yang bisa saya sampaikan, semoga bapak-bapak bisa memahaminya. Jadi rumusnya Allah itu, nah ini Pak, bagaimana merumuskan Allah itu ada. Nah, awak diajar sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdahniyah, qudrat, iradat, ilmu, ayat, samit, basar. Tu harus tahu Pak rumus. Kalau nak pandai awak tu, nak kenal awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi kita diminta yakinkan saja. Itu makanya dimulai wajah tu wajahiyah lillazi fataras samawati wal ard. Kalaulah itu dan awak yakinkan, bapak simpan, jangan dilebihkan. Awak diciptakan, situ diciptakan, B diciptakan, C diciptakan, berantai-rantai sampai ke Allah. Sama Allah, siapa yang menciptakan? Itu jangan dipikirkan. Yang pegang rumusnya Allahu Khaliq. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Pahami aja itu Pak. Pahami. Jadi makrifat itu bukan melihat Pak. Makrifat itu bukan melihat. Makrifat itu zuk, merasakan Pak. Dia soni badan, itu namanya makrifat. Jadi dalam istilah tasawuf itu makrifat itu bukan melihat benda. Ada suhud af'al. Ini Pak. Kita yang memakai, Allah yang memberikan. Tidak boleh ittihad, tidak boleh hulul. Ittihad itu bersatu Pak. Bersatu dengan Allah. Pak, saya banyak dukun konsultasi dengan saya Pak. Yang paling mengerikan itu Pak, kalau dia mengatakan begini Pak, Allah, itu dia yakini Allah dalam badan Pak. Apaku aja lagi yang Pak, nggak mampan Pak. Mata kepala macam dia Pak. Tapi itu ittihad, nggak boleh Pak. Nggak boleh ittihad, nggak boleh. Api itu kaca saja Pak. Api itu gini ya. Jangankan kulit Pak, bulu rumah ini tidak terbakar. Ittihad. Tak boleh dalam akidah kita. Kita bukan masalah hebatnya itu Pak. Memahami bersatu dengan Allah tidak boleh. Kemudian tak boleh hulul. Hulul itu berpisah. Aku awak punya. Tak ada yang mengintervensi. Lepas tangan dari Allah tak boleh Pak. Kita selalu bergantung. Pakailah. Kalau dipakai zikir menjadi amal ibadah. Kok dipakai mencaki orang, dapat dosa.
Lai faham bapak ibu-ibu ni? Kalau enggak waktu tweet dia. Ya. Itu dia wujud tidak bakok, kekal abadi. Jadi makrifat itu kepekaan batin merasakan. Suhud al-aqal. Kalau bapak ibu-ibu santiang berzikir 24 jam maka tidak. Setiap gerak ini Allah. Cuma kalau orang-orang tarikat Naqsyabandi itu mata tidak boleh jauh dari mata kaki, ujung kaki melihat ke bawah. Apa yang dilihat? Allah. Allah. Bicara ini Allah. Kita lahirkan diam, Pak. Pas lahir, siapa yang ngasih, Pak? Itu Allah. Mulai ini, Pak. Kita ini kayak tikus nih, Pak. Pertama dalam bentuk cairan sperma. Suatu membeku dia, Pak. Bentuk daging. Sudah tu begini lagi, Pak. Nampak tangan, Pak. Keluar mata ini bentuk kembang bunga. Nampak mata Pak Ibu. Inilah kita, Pak. Ada yang hidungnya mancung seperti saya, ada yang pesek seperti Upin dan Ipin. Beginilah. Mulai melangkah sedikit-sedikit. Ya. Itu adalah Allah yang memberikan, Pak. Tak tampak dia, Pak. Besok dia kaku dan mati, Pak. Tak berfungsi lagi. Itulah rahasia Allah. Jangan sekali-kali ditanya tentang ruh. Ruh itu bahasanya, Pak, power, Pak. Kalau menghidupkan laptop, tekan power. Sini dia, Pak. Kok tinggi gaji, Pak? Jadi, makrifat itu merasakan. Itu makanya kalau dalam tasawuf, ilmu yang paling tertinggi itu mukasyafah. Mukasyafah, musyahadah, muraqabah. Itu makanya kalau kita berzikir tuh, Pak, ditutup dunia ini pakai mata, hilang ya. Yang dalam lagi ditutup, Pak. Ditutup yang di dalam, yang dipasang itu adalah makrifat tadi, rasa. Dipanggil Allah. Allah. Kita dengar, Pak. Itu yang ditanamkan, ditajamkan dalam ilmu tasawuf. Tapi rumusnya yang tadi, makanya orang kalau masuk tasawuf ditanamkan dulu sifat 20. Akhirnya orang tak belajar itu lagi, Pak. Sifat 20 tak ada lagi di sekolah-sekolah. Kemudian setelah dirumuskan, ada satu di situ yang selalu menjadi topik pembahasan. Qudrat, iradah, mukhalafah lil hawadis. Kehendak Allah. Kekuasaan Allah dengan kehendak Allah, kemudian mukhalafah lil hawadis. Ya. Jadi saya berdiri, kehendak siapa? Kehendak saya. Dikasih secuil oleh Allah. Saya punya tenaga, siapa yang punya tenaga? Allah. Dikasih secuil, pakailah. Pakailah. Semuanya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang punya kita. Jadi kalau hanya berpegang tadi lafaz-lafaz Allah itu di langit, tidak dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, orang itu yang tak mau dia. Memperbandingkan itu tak mau dia. Satu ayat pegangnya ini. Bapak Ibu, tidak pernah Nabi mengatakan bahwa orang yang tidak sengaja makan itu, ingat Pak, tak pernah Nabi mengatakan orang yang tidak sengaja makan tidak membatalkan puasa. Tidak ada Nabi mengatakan, Pak. Ya. Dari mana dalil itu diambil? Ada hadis Nabi, siapa yang terpaksa dan lupa, maka diangkatlah qalam, rufi al-qalam, tidak terkena dosa. Digabungkan dengan puasa, Pak. Makanya itu namanya dalam usul fikih disebut dengan ilat mulain, sepadan, Pak. Bisa dipasangkan ke dalam puasa. Orang yang tak sengaja makan, maka tidak terkena hukum.
Cuma kasih sebabnya Pak. Jadi dipasangkan. Kenapa baca doa sama-sama? Tak pernah zaman Nabi, betul. Dari mana diambil? Kalau kita sholat, kan baca doa tuh Pak sama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Setelah baca amin, doa bersama apa juga. Nah, itu makanya boleh mendoa sama-sama. Apa sebabnya? Karena ada ilat mulain. Dalil yang lain menunjukkan boleh doa bersama. Sama dengan khatib naik mimbar. Allahumma qulil muslimina wal muslimat. Didoakan orang di bawah. Nah, itu makanya kita tak boleh tekstual. Harus diperbanding-bandingkan. Diperbanding-bandingkan. Nanti dipegang hati satu-satu. Itu ada di masa tanya, Ustaz, ini ada orang Ustaz juga mengatakan ibu-ibu ini tak boleh ke masjid. Hukumnya haram. Nah, entah agak sini tak tahulah. Ya. Saya pernah di salah satu masjid, imamnya itu pahamnya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu la ilaha illallah. Orang sudah tamat Pak, mau sembahyang, ibu-ibu pulang. Tak boleh sembahyang saja. Tak sah sembahyang. Ibu-ibu ini sah sembahyang di rumah. Iya Ustaz, itulah akibat tidak memperbanding-bandingkan dalil. Tidak memperbanding-bandingkan dalil. Jadi boleh ibu sholat di masjid. Nabi membungkus badan Aisyah itu ke masjid. Tapi dia tak mau pakai seperti itu. Nabi dalam hadis itu mencegah perempuan datang ke masjid karena ada fitnah. Jadi orang Arab itu jahit-jahit lewat perempuan cantik di dongkak-dongkak Pak. Oi, dia preman nih Pak. Mantik-mantik itu orang Arab itu Pak. Cantik-cantik gitu orang Pak. Dibungkus sama Nabi sebab ada budak-budak yang diganggu. Nah, itu konteksnya dulu. Tapi tak dibandingkan Aisyah dibawa oleh Nabi pergi sholat ke masjid. Fitnah itu kan macam-macam. Kalau rancak bana ibu-ibu kau pengen saji pingsan apa kau tiba sajinya, ayolah. Rancak bana. Awak mau saji kau kan tak payah cewek tu Pak. Sembahyang. Jadi terlalu simpel betul Pak memahami hadis-hadis. Bapak-bapak mau ibu-ibu paham, silakan. Mau tak paham, silakan juga. Ini paham saya. Jadi harus dibanding-bandingkan. Allah memang mengatakan beliau di atas langit banyak ayat Al-Quran. Nabi pun pernah ditanya, Aina Allah? Bis-sama. Di mana Allah wahai ya Rasulullah? Di langit katanya. Nah, itu makanya kita begini Pak. Cuman hakikikah atau majazi? Karena ada dalil yang lain, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tak sama dengan alam. Alam ini semuanya alam Pak. Selain dari Allah, itu pasti Allah yang menciptakan. Itu namanya alam. Ingat, apapun angin alam, api alam, jin alam, aras alam, luh mahfuz alam, kolam alam. Apalagi kita. Ikan saja punya tempat katanya di kepala Pak. Burung punya tempat di pohon, kata beliau. Apalagi dia bilang begitu Pak. Semuanya punya tempat, tak sama tempatnya. Iya tak sama, tapi situ dia itu hidup di satu alam. Beda kamarnya Pak. Bedakan itu. Ya. Dia tinggal di sama-sama di alam. Biasa itu tidak apa-apa. Yang dia katakan ikan juga ada tempat tinggalnya. Kutu juga ada, betul, tapi itu sama-sama di alam, itu masalahnya. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tahu apa aku hidup di alam ni. Awak ni hidup pakai angin Pak. Antara awak jo anjing tak rebutan Pak. Angin ni kita tarik Pak. Antara kita dengan pohon senyawa Pak. Semuanya alam ni Pak. Ya. Itu yang alam Pak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama di alam. Laisa kamitslihi syai'un.
Allah itu tak sama dengan cara hidupnya. Ya. Tak sama. Nah, itu makanya kita ini harus paham, hati-hati dalam memahami perspektif akidah. Mana contoh yang lain, kita putar-putar nih Pak. Kita adu-adu otak kita nih. Dalam Al-Quran itu, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Satu pun tak ada yang bisa berbuat kecuali kehendak Allah. Pak, Bapak kalau mau pergi Jakarta, bisa enggak pakai itu aja Pak? La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiba di Jakarta. Lagi boleh Pak. Menangi telangi tak sampai-sampai tu Pak. Ya Allah, kasih saya lah rezeki. Lapar dia ya Allah. Lihat donasi ke meja aku. Masak dulu. Dibasuh bareko dengan kompor. Biarkan enggak setengah jam, baru hidup dia. Baru masak nasi itu. Kalau enggak tak mau. Ya Allah, saya dagang ini bulan puasa ya Allah. Tambahlah rezeki saya. Mohon ya Allah. Manggali ni tengah lawi Pak. Lihat orang Mali. Manggali dia bukit ke atas Gunung Merapi. Lihat orang naik kata itu. Tak ada apa rezeki dia Pak. Makanya otak ini dipakai menggali kekuasaan Allah. Al-Quran itu baru jawami al-kalim. Prinsip umum. Ingat tu Pak. Bu'istu bijawami'il kalim kata Nabi. Saya diberikan oleh Allah Al-Quran itu dalam bentuk hukum universal. Itu konsep umum. Tak ada di situ wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menonton VCD porno. Tak ada Pak. Tapi ada dia hukumnya situ. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu tembak lampu merah di simpang 4 situ katanya. Tak ada tu Pak. Yang perempuan kalau tak melamar sulit dapat jodoh. Yakinlah. Makanya dilalui. Sunnatullah itu dengan sunnatullah juga Pak. Makanya Allah itu memberikan kita ini belum dalam bentuk format sempurna. Itu makanya kalau pohon kelapa, kerbau di mana dia hidup, di situ dia mati. Manusia tidak. Lain pernah awak mendengar Pak, kerbau pergi ke Jakarta mengunjungi saudaranya yang sakit? Tidak ada Pak. Jadi Al-Quran itu baru berbentuk jawami al-kalim. Jadi karunia Allah ini ada yang berbentuk qadim azali dan qadim hadisi. Ini kaji agak berat nih Pak. Qadim azali itu bapak-bapak buanglah ke belakang rumah, insya Allah tumbuh nih Pak. Tumbuh nih. Angin ini takkan pernah berubah nih Pak. Api takkan pernah berubah. Karena itu hukum azali. Tapi ada hukum qadimi hadisi. Diproses dulu baru menjadi Pak. Jam dinding ini Pak, jangan Bapak mimpi turun dari langit nih Pak. Ya enggak Bu? Nah itu makanya awak perlu kawin, nikah menikah Pak. Karena ada sunnatullah. Memang Allah bisa, tapi itu tidak dilakukan. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabatin anbatat sab'a sanabila. Kalau kita bersedekah ditambah Allah. Kalau begitu Ustaz saya masukkan uang ke kotak tu Pak. Nanti siang dibuka nomor rekening Pak. Tak berubah Ustaz. Mana pula mau berubah? Tak situ pasangnya. Jangan bodoh kali. Itu makanya untuk mendudukkan kekuasaan Allah tu pasang otak ni Pak. Dipasang otak ini, akal kita ni. Ada dalil-dalil Al-Quran tu didukung oleh akal. Itu makanya dalam menetapkan hukum tauhid itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Itu yang seperti tadi itu akli ke Pak. Kata Nabi, kalau anda ingin mati bagus, matilah di kota Makkah atau Madinah. Baca dulu Ustaz, berangkat ke situ Pak. Kalau nak berangkat itu nggak jadi dia. Yang lain itu nahnu nahkum bizawahir wallahi tawalla bisarahir. Hukum yang umum itu yang kita pegang Pak. Yang di luar itu kekuasaan Allah tak bisa dipantau Pak. Tak bisa dipantau. Itu makanya kudrat dan iradah Allah itu harus dipahami sesuai dengan sunnatullah juga.
Kalau tak mau dia Pak. Dia angkat uang pergi ke dukun Pak. Pak dukun, tolong peranakkan uang ini. Bodoh kali Pak. Piti Pak juta-juta dia hantar ke dukun Pak. Kalau bisa dukun tu memperanak piti Pak lah kayu Pak. Baik ke dukun ni peranak piti kau. Lai bisa tu Ustaz. Mana bisa Pak. Nyo itu hukumnya hadisi Pak. Kodim hadisi. Diolah dulu baru menjadi. Piti itu Pak pakai angka-angka. Dicetak pakai mesin. Keluar pakai nomor rahasia Pak. Apa yang dukun keluar duit di kantong ni Pak? Dia masuk akal Pak. Penipu Pak. Jangan bodoh kita beragama. Tidak bisa Allah itu. Terlalu gampang Pak. Tapi tidak diberlakukan Allah. La ilaha illallah. Itu makanya kudrat dan iradah Allah itu sesuaikan dengan sunnah Allah. Kecuali nabi-nabi memang betul Pak. Itu luar biasa. Itu beda. Nah jadi ayat itu dengan yang lain harus diadu Pak. Jadi padahal yang merumuskan teori menafsirkan ayat itu macam yang empat itu juga. Ada takwil, ada mufassar, ada muhkam. Ya. Itu makanya kita menerjemahkan ayat dan hadis itu hati-hati. Man qada al-a'ma arba'ina khatwatan dakhala jannah. Siapa yang membimbing orang buta 40 langkah masuk surga. Nah, itu saya bilang, dibimbing orang buta 40 langkah. 1 2 3 9 40. Dia pas Pak. Di tengah jalan. Bagaimana nih Pak? Yang enggak bisa lagi Pak 40 langkah gimana? Apalagi perempuan kalau diminta suaminya untuk berhubungan badan wajib menyerahkan diri walaupun di atas onta. Tidak mungkin Pak. Mana mungkin di atas onta? Makanya hadis Nabi itu dipahami secara baik. Siapa yang pergi ke masjid setiap langkahnya menghapus dosa. Badalan Pak Musaji di Kuambo. Pak, naiklah. Musaji. Iya, naiklah. Oh, enggak bisa Ustaz. Apa? Sebab yang dihitung telapak kaki Ustaz bukan roda. La ilaha illallah. Siapa yang mewakafkan ke masjid uangnya menjadi sedekah jariah. Masyarakat sudah banyak masjid dibongkar. Oh, ngamuk Bapak itu. Enggak bisa. Ini tonggak saya yang beli. Ikat saya yang beli. Ini saya yang beli. Kalau ini dirubah Ustaz, tak ada lagi sedekah jariah saya. La ilaha illallah. Nah, itu makanya dipahami bagus-bagus katanya awak. Ya. Nabi menyuruh mengajar anak berenang dengan memanah. Itu namanya skill Pak. Ini orang sudah canggih yang diajar anak naik kuda Pak. Memanah. Ya. Kata Ustaz seperti itu. Tak paham dia usul fikih itu. Mana yang dalalah al-iqtidah, mana al-isarah. Mana ibaratun nas. Tidak bisa. Siapa yang di rumahnya ada anjing, masa malaikat tak masuk? Bersyukur pada PSK Pak. Dia zina, keliling rumah sama anjing. Bagaimana nih? Baguslah Ustaz. Tak masuk malaikat, tak dicatat dosa kita. Tapi itu gajinya. La ilaha illallah. Jadi harus dipahami bahasa-bahasa Nabi itu Pak. Itu bahasa hukum jawami al-kalim itu. Makanya kata Nabi, ana buistu. Saya ini diutus bijawami al-kalim. Diutus dengan bahasa-bahasa yang universal. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, karena ada ayat yang lain, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tak sama dengan kita. Saya lebar begini Pak, 2 jengkal. Tinggi lebih kurang 7 jengkal. Angin bisa diraba. Ada jatahnya mengambil ruangan. Api sama, rumah sama, tanah sama. Alam ini dibagi-bagi sama Allah. Allah yang membagi. Bapak Ibu, lai paham kok. Ini sulit menyampaikan Ibu. Semoga Ibu paham. Jadi alam ini dibikin oleh Allah. Allah itu tak sama dengan kita. Alam dibikin Allah, dibikin porsi tempat.
Allah mengambil tempat ke alam. Inyo na mampu inyo satu situ tak. Enggak mungkin Pak. Ditakwilkan. Jadi kita menghadap ke langit itu Allah ditempatkan maqamah ulia, tempat yang paling tertinggi. Tapi jangan orang dikatakan sesat. Tak boleh. Bapak mau percaya Allah di langit terserahlah. Cuma ini paham saya. NU itu pahamnya. Kalau kita aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini dikatakannya NU sesat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Pak. Ini patang itu baru Pak. Anu saset itu Pak. NU Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia katakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sesat. Jamaah tabligh, la ilaha illallah. Saya kat tangan saya Pak, jamaah tabligh. Begitu gigihnya dia berdakwah. Anu kata saset Pak. Sesat katanya. La ilaha illallah. Coba bayangkan Pak, ke hutan-hutannya, tinggal rumah tangganya, bagi berdakwah. Tinggal sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita ini tak boleh menyesatkan. Selagi ada Allah, itu kan paham Pak. Tak pernah Nabi mengatakan, ayat Al-Quran mengatakan, orang ini sesatnya. Datang Nabi ke situ Pak. Kamu percaya Allah di langit? Tak percaya, sesat kamu. Itu pasti Pak. Nah, ini tak ada lagi yang mengklaim seperti itu Pak. Dikatakan sesat. Tak bisa Pak. Tak bisa. Makanya tak boleh kita jalankanlah ibadah, semoga awakku diterima Pak. Jadi Allah itu tak pernah ambil tempat. Jadi kadang-kadang kekuasaan Allah itu bisa dipahami secara teks saja Pak. Nah, seperti angka-angka. Perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka dia harus menunggu Selasa kuruk 3 bulan, 3 kali suci. Tidak bisa ditakwilkan yang lain Pak. Itu jelas tuh Pak. Jelas tuh. Perempuan dan laki-laki beda harta warisannya. Bagi laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Tidak bisa ditakwilkan. Ditakwilkan itu dirubah maknanya Pak. Tapi tangan Allah di atas tangan mereka itu kekuasaan Allah. Allah di langit itu apa? Langit itu artinya Pak, tempat tertinggi Pak. Maka Allah itu setelah menciptakan alam, dia posisikan dirinya sebagai orang yang tertinggi. Itu dia Pak. Bukan langit. Langit pertama, kedua, ketiga itu alam Pak. Tak mungkin Allah mengambil alam. Ini rumah Allah. Ada dia di situ Pak. Lembamar, tak ada dia. Masjidil Haram itu adalah rumah Allah. Buka Ka'bah itu Pak. Tak ada dia Pak. Apa sebabnya? Itu bukan makna hakiki. Itu majazi. La ilaha illallah. Jadi, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau awak orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik Muhammadiyah, baik NU, baik Jamaah Tabligh, mayoritas di dunia ini Pak, orang berpaham Imam Hasan Al-Asy'ari atau Maturidi katanya. Sama waktu Pak. Tidak pernah mengatakan Allah mengambil tempat. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana pun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Tidak banyak wajahnya Pak. Itu majazi. Bukan hakiki. Allah itu tak punya tempat. Jadi bagaimana kita menemukan Pak? Dengan batin tadi Pak. Dirasakan. Dia bukan benda. Coba Pak buka perasaan Bapak atau Pak, perasaan itu tak ada. Jadi kalau orang dulu mengatakan nurus samawat, meliputi. Dia bukan benda, bukan hidup di antara angin dengan angin, api dengan angin, bumi antar bumi. Allah tak pernah mengambil tempat. Allah itu bukan di langit pertama, bukan langit ketiga. Kalau yang dia pahami dan yang saya dengar itu Allah di langit, di aras, itu mengambil tempat di alam. Ini yang membuat alam. Jadi kalau alam ini hidupnya aturannya ada. Ini loh satu situ hidup. Na'udzubillah min dzalik. Kalau paham kita, ya. Semoga apa yang beliau sampaikan itu ada maksud yang lain, tapi bukan bermaksud hakiki. Ya. Jadi pahami sajalah kaji lamu Pak. Kalau meninggal orang kaya awak baca Yasin. Ditalkinkan beliau jadi.
Tidak ditalkin tidak masalah. Jadi jangan macam-macam. Jadi kalau nanti macam-macam, ini baru-baru ini yang muncul baru-baru tidak ada. Seperti dulu agak tegang tuh NU dengan Muhammadiyah hanya sekedar kunut, tapi tak pernah menyesatkan, Pak. Ini dikatakan sesat ya, berkodol lah. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga kita selalu mendapat hidayah dari Allah. Apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah. Yang kita pikirkan ini terlebih terkurang diampuni oleh Allah. Itu saja. Beliau tak salah, kita juga tak salah. Kita tetap nyaman, hidup tenteram. Semoga amal kita, pokoknya awak sama-sama masuk surga. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.